Mengenai infrastruktur, coba ya, kalau memang you punya duit banyak, you merasa paling kaya sehingga sombong, coba you datang dekat Jakarta. Coba sana you datang dekat Jakarta. Untuk tahun 2025 dengan prestasi mata uang mereka tinggi ya, se-Asia. Sementara negara kita bukannya mengukir prestasi, malah negara kita menambah hutang. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak nih. Di Jakarta nih pajaknya ngeri, mahal, mehong. Kalau di Malaysia mah murah pajaknya. Hati-hati kalau ke Kuala Lumpur, ada denda 8,2 juta rupiah bagi siapa saja yang melanggar aturan baru ini. Biar gak bikin malu, jangan lakuin hal ini saat traveling ke Malaysia ya. Warga Konoha yang ngatai Kuala Lumpur nggak ada apa-apanya dibanding Jakarta. Kuala Lumpur macam kutu dibanding Jakarta. Mimpi, lihat sekarang geng. Malaysia ataupun Kuala Lumpur makin tertib dan aturannya yang bisa kena denda. Buang sampah sembarangan dan meludah itu kena denda 8 juta. Di Jakarta ada? Ya nggak akan ada karena orang Jakarta tidak mau kena denda. Nanti kalau kena denda mereka akan berdemo kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video Kuala Lumpur itu nggak ada apa-apanya. Kuala Lumpur dibanding Jakarta, ya jauh lah, kata orang ini, geng. Namun, geng, aturan-aturan di Kuala Lumpur nggak akan ada di Jakarta, geng. Aturan yang sangat mengejutkan bagi warga Indonesia sekarang ini, geng. Buang sampah dan meludah sembarangan di KL didenda hingga Rp 8 juta, geng. Ya Allah ya Rabbi, dendanya nggak main-main ya, geng, ya. Melebihi gaji UMR yang berada di Jakarta, geng. Gaji UMR di Jakarta berapa, Mas? Mungkin 5 juta sampai 6 juta. Ini 8 juta dendanya loh. Masih meremehkan ibu kota Malaysia. Nah, simak video ini sampai akhir. Jangan setengah-setengah ya, Bang, ya. Kalau sampai menyimak video ini, gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia maju karena pemimpinnya bagus. Oke. Memang, Bang. Oke lah ya. Bagus ya. Bagus. Bagus sangat ya. Yalah. Kalau memang bagus, kenapa? You punya bekas Perdana Menteri itu. Oke. Saat ini ada dalam Kak Lokap. Bagus lah itu. Bagus ke? Bagus. Ya. Kalau pemimpin kita Bagus nggak ke? bisa kayak gitu. Itukah yang awak sebut pemimpin you bagus? Memang bagus. Itu macam ke? Tak payahlah sombong. You punya negara dibanding dengan kami punya negara, ibarat kutu dengan kepala. Paham tak awak? Paham tak you? Jadi you boleh buat macam tu, ya. Kalau mengenai infrastruktur, coba ya, kalau memang you punya duit banyak, you merasa paling kaya sehingga sombong, coba you datang dekat Jakarta. Coba sana you datang dekat Jakarta. Infrastruktur kalian itu kecil dibanding Jakarta. Kecil sangat ya. Pahamkah? Kecil ya. Jadi tak payah you sombong ya. Kalau mengenai pendidikan, coba ya. Coba you datang dekat Jogja sana ya. Cobalah you datang dekat Jogja. Jadi you tak payah sombong ya. Negara you itu boleh macam tu karena kecil ya. Negara kami itu lebar, luas ya. Jadi bermacam-macam ya. Ada yang makmur dan ada yang tidak makmur ya. Jadi tak payahlah you itu sombong ya.
Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan Kasih paham, Bang. sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget. Itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Di saat negara orang mengukir prestasi menutup tahun 2025 dengan prestasi mata uang mereka tinggi ya se-Asia. Sementara negara kita bukannya mengukir prestasi, malah negara kita menambah hutang. Hutang 1 Januari 2026 aja negara kita memiliki hutang sekitar 8,909 triliun. Gila kan? Jadi kepada individu-individu yang selalu mengatakan negara kita negara kaya, negara kita nggak ada hutang ya, selalu ngatain negara orang, rakyatnya miskin, rakyatnya berhutang, pay later ya. Coba lihat negara kita. Negara kita ya, bukannya kita mengukir prestasi, mengukuhkan rupiah, malahan kita menambah hutang di tahun ini. PIK 2 di Jakarta tidak ada beza. Nih orang Malaysia nih yang asli nih yang komentar nih. Kalau tahu sih mengenai PIK, orang Malaysia udah mengenai PIK dah. Jago lu. Jago. PIK 2 di Jakarta tidak ada beza sama Forest City. Iya ya benar, kota hantunya Forest City. Yang belinya China Mainland. Iya benar-benar. Kalau tahu sih mengenai PIK. Kalau tahu sih orang Malaysia mengenai ini PIK yang China Mainland ini, dan di dalamnya 0% pajak. Kagak cong, kalau di Jakarta nih pajaknya ngeri, mehong. Kalau di Malaysia mah murah pajaknya, gue tahu itu. Tapi yang untungnya di Johor China Mainlandnya yang beli cuma 500 orang, tapi di PIK 2 80% dari 555.000 hartanya sudah apa ya nih? Maksudnya apa? Lu orang mana lu? Kok orang Malaysia lu tahu-tahuan? Sama nih mantan gue yang orang Malaysia nih ya, yang kerja di Petronas. Tau gak lu sebelum kerusuhan, dia tuh tahu kan? Gue cerita di sini kan. Mantan gue nih orang Malaysia tiba-tiba WA, gue dibilang suruh hati-hati mon, ada kerusuhan besar Jakarta. Gue tanya ke dia, kamu tau dari mana? Kok bener besoknya ada kerusuhan besar? Enggak, aku baca-baca berita nih orang Malaysia nih kadang-kadang nih. Kok lu tahu dah? China Mainland yang beli cuma 500 orang, tapi di PIK 2 80% China Mainland. Bener ya, gosip ya banyak China Mainland di situ ya. China Mainland apa sih Monce? Itu dari Tiongkok langsung, bukan Cindo kakak. Kayak ada orang aja sebelah. Oh gitu. Tapi gue udah tanya-tanya nih kak sama mantan gue yang orang Malaysia. Gue bilang begini sama dia. Gue bilang gini, dia lagi liburan kayaknya sama anaknya nih, kagak dibalas-balas WA gue. Nih boleh tolong riset dulu mengenai orang Indonesia boleh beli properti di Malaysia. Prosedurnya bagaimana? Aku naksir apartemen di Johor sebelah Singapura. Naik tren dari Singapura dekat saja. Aku ke Singapura setahun 10-15 kali. Lumayan untuk investasi. Aku maunya apartemen, gue gak bisa sebut apartemen yang gue incer yang mana. Bolehlah masuk budget aku, tapi ambil cicilan sebab apartemenku lagi lunas. Gue udah ngomong gitu, Cong. Lu orang Malaysia lu kok tahu sih? Coba komen lagi biar kita dapat info ini. Orang ataupun orang Konoha ini gengnya yang awal video kayak gitu meremehkan negara Malaysia seperti kutu, Indonesia seperti kepala, namun kutu memakan kepala, geng. Bayangkan. Itu gak cerdasnya dia. Katanya mantan Perdana Menteri Malaysia itu di penjara. Ya bagus lah. Kayak gitu. Coba menteri-menteri kita ataupun para pejabat-pejabat kita. Ya elah. Menteri Malaysia wajar di penjara, bagus itu. Kayak gitu ya gengnya. Ini bagus kayak itu. Itu keadilan untuk rakyat, bagus. Sedangkan yang triliunan paling penjaranya 2 tahun. Lepas itu bebas, dendanya kayak gini. Perdana Menteri Malaysia bagus. Di penjara seperti itu. Wah, ini orang sengkle sih pemikirannya. Kebanyakan nonton apa ya, Korea mungkin ya, geng ya. Kayak pikirannya agak sengkle ini. Dan masalah infrastruktur Malaysia versus Indonesia, ya jauh bang, bagusan Malaysia, bagusan Kuala Lumpur bang daripada Jakarta. Dan perlu abang ketahui juga ya bang ya, sekarang air tuh kayak gini, Jakarta tuh kayak gini. Nanti kalau apa-apa habis Jakarta bang. Jadi kalau mikir tuh jangan pakai lutut bang.
pakai ini sekali-kali, biar cerdas, biar pintar kayak gitu loh ya, biar nggak on banget lu nya, kayak gitu, malu kayak gitu ya geng ya. Oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang membuat kejut kalian semua geng. Jom kita simak lagi bersama-sama geng. Buang sampah sembarangan di Malaysia didenda 8,2 juta. Intinya jangan buang sampah sembarangan. Keuntungannya biar tidak kena denda. Sekian info hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami setiap hari akan update berita viral. Silakan follow. Hati-hati kalau ke Kuala Lumpur, ada denda 8,2 juta rupiah Ngeri, bagi bos. siapa saja yang Ngeri. melanggar aturan baru ini. Yes, People, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL per 1 Januari 2026 ini menerapkan denda hingga 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,2 juta rupiah Wish. kepada seluruh warga negara Malaysia ataupun pelancong yang membuang sampah dan atau meludah sembarangan di ibu kota Malaysia Wish. itu. Penerapan denda ini untuk mendukung visit Malaysia 2026 yang akan dicanangkan secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 3 Januari 2026. Denda sebesar 2.000 ringgit Malaysia itu merupakan denda maksimal, jadi besaran denda tetap tergantung pada jenis pelanggarannya. Selain denda, bagi siapa saja yang melanggar juga akan dikenakan sanksi sosial dengan menjadi pelayan publik selama lebih dari 12 jam selama kurun waktu tertentu. Penegakan hukum ini akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah setempat, utamanya di kawasan-kawasan wisata utama Kuala Lumpur seperti Bukit Bintang, Dataran Merdeka, Jalan Tun Perak, kawasan Brickville, dan lain sebagainya. Denda ini tentu dimaksudkan agar dapat menekan perilaku buruk warga dan wisatawan yang sering buang sampah sembarangan seperti puntung rokok dan botol minuman di tempat umum, serta orang yang meludah, utamanya ludah sirih di area pejalan kaki. Menurut Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tindakan-tindakan itu tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi juga mencoreng citra negara. Selain itu, kebersihan tempat makan dan toilet di sekitar Kuala Lumpur juga akan dipantau. Jika gagal mematuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan, maka akan ditindak tegas. Setidaknya ada sekitar 7.450 usaha makanan yang dipantau secara berkelanjutan. Semua itu untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi makanan dan perkembangbiakan hewan pembawa penyakit seperti tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Semua langkah tegas ini demi kenyamanan wisatawan dan warga lokal yang mengunjungi ibu kota Kuala Lumpur. Wah, tentu kebersihan Kuala Lumpur pasti akan terjaga ya People dengan adanya aturan ini. Dikabarkan jika setidaknya sudah ada 42 orang dikenakan undang-undang ini di awal tahun 2026. Jadi mungkin banyak keren banget sih dan lain sebagainya. Dan setelah itu mungkin Kuala Lumpur akan menjadi kota yang bersih. Kita tunggu. Emang sudah bersih kok bang. Biar gak bikin malu, jangan lakuin hal ini saat traveling ke Malaysia ya, apalagi bagian pusat kotanya. Pertama, meludah sembarangan. Di kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang bisa kena denda loh, sampai RM500 atau sekitar 1,6 juta. Kedua, merokok di tempat makan atau area terlarang. Karena di negara orang sebisa mungkin jaga sikap ya guys. Mungkin ada nih yang memang juga terbiasa mengerokok, bisa ditahan dulu. Ketiga, pacaran terlalu mesra di tempat umum. Ayo yang bawa pacar hati-hati ya. Bisa loh kalian ditegur petugas atau bahkan bisa juga diminta buat keluar kalau kalian main di tempat wisata. Keempat, gak usah sok pakai bahasa Melayu. Buat kita orang Indonesia, please gak usah ngomong di Melayu-Melayuin, apalagi huruf A diganti E. Better pakai bahasa Indonesia yang benar dan jelas. Mereka ngerti kok apa yang kita omongin. Yang kelima, jaga kebersihan. Setiap negara pengennya pasti bersih kan, walaupun ada juga yang bandel buang sampah sembarangan. Jadi buat yang kurang bertanggung jawab sama sampah, yuk mulai dibiasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau ketahuan petugas, kalian bisa ditegur atau kemungkinan bisa kena denda juga. Gak mau kan? Jadi, buat warga Konoha yang ngatai Kuala Lumpur nggak ada apa-apanya dibanding Jakarta. Kuala Lumpur macam kutu dibanding Jakarta. Mimpi, lihat sekarang geng. Malaysia ataupun Kuala Lumpur makin tertib dan aturannya yang bisa kena denda. Buang sampah sembarangan dan meludah itu kena denda 8 juta. Di Jakarta ada? Ya nggak akan ada karena orang Jakarta tidak mau kena denda. Nanti kalau kena denda mereka akan berdemo kayak gitu loh. Ya menurut Ikinya geng ya,
Kalau masalah hal ini, kebersihan dan lain sebagainya, infrastruktur bangunan, ya jauh kalah. Kalau ngomongin kayak ini, kalau Jakarta menang daripada Kuala Lumpur, tentunya para pelancong-pelancong itu akan datang ke Jakarta, bukan ke Kuala Lumpur. Namun faktanya, pelancong-pelancong seluruh dunia itu sangat suka di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Itu fakta. Satu, tentang udara. Dua, tentang kebersihan. Tiga, tentang pungli gak ada, tukang parkir gak ada, tentang apa lagi ya, scam gak ada, pengemis ya mungkin ada, namun itu warga asing bukan warga tempatan. Mungkin nanti akan diusulkan sama menteri-menteri di Indonesia, akan ditindaklanjutkan karena ini sudah denda, bos. Nah, jadi jangan main-main lagi ya. Yang meremehkan negara Malaysia, kalian mimpi, betul-betul mimpi, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan tulis di kolom komentar. IG-nya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.